Bab 1311 Roh Pertempuran Naga Hitam. Kumpulkan pasukan. Ketika dua teriakan itu terdengar, dua niat kuat menyapu dan dengan cepat menyelimuti tentara naga hitam di bawah. Di bawah niat tersebut, banyak prajurit tentara naga hitam juga telah dipanggil dan mereka terbang ke langit. Ini. Ketika pria yang kuat melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya karena terkejut saat dia melihat dua Mu-Chen yang identik. Bukankah itu kloningan spiritual? Bagaimana mereka bisa sekuat tubuh aslinya? Bahkan pencapaian mereka sebagai master formasi pertempuran juga identik. Pria yang kuat itu terkejut. Terlepas dari pengalamannya yang luas, dia masih tidak bisa menahan keterkejutannya dengan pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka Mu-Chen memiliki cara yang mengejutkan seperti itu. Lagi pula, bahkan tuan mereka tidak bisa melakukannya saat itu. Sementara komandan tentara naga hitam terkejut, Mu-Chen merasa lega dalam hati. Untungnya dia tidak terlambat, atau dia akan menderita hari ini. Sebelumnya, ketika dia memasuki ruang ini, dia telah meninggalkan dua kloningannya untuk berurusan dengan dua pelayan bela diri lainnya. Jadi, tangannya sedang ditahan, dan sebelum dia berurusan dengan dua pelayan bela diri, dia tidak bisa memanggil dua klonnya dengan mudah. Jika tidak, Ling Xi dan yang lainnya pasti tidak akan bisa menghadapi tiga penguasa bumi yang sempurna. Jadi dia hanya bisa menunggu sampai kedua kloningannya bebas sebelum dia bisa memanggil mereka. Dan untungnya, kedua klon itu muncul tepat waktu untuk menstabilkan situasi baginya. Siluet dengan cepat muncul di belakang Mu-Chen berjubah hitam dan putih, sekitar 2000 prajurit. Termasuk 1000 orang yang sebelumnya diperintahkan Mu-Chen, mereka memiliki total 3000 prajurit. Tidak mungkin bagi Mu-Chen untuk memerintahkan kehendak pertempuran dari 3000 prajurit sendirian, tetapi beruntung kedua klonnya dapat berbagi beban. Selain itu, mereka bertiga terhubung secara telepati sehingga mereka dapat memerintahkan mereka sebagai satu kesatuan. Jadi, tidak jauh berbeda dengan satu orang yang memerintah mereka semua. Setelah kedua klon tersebut mengumpulkan pasukan mereka, mereka segera mengaktifkan Battle Wheel mereka. Seketika, Battle Wheel yang tak terbatas menyapu dengan tekanan yang menakutkan, menyebabkan wilayah ini bergetar karena kekuatannya. Kehendak pertempuran yang dibentuk oleh 3000 anggota tentara naga hitam benar-benar menakutkan. Di bawah tekanan itu, ekspresi Wu Tong membeku karena keterkejutan yang mendalam. Ternyata, dia sangat terkejut dengan 3000 prajurit yang berdiri di belakang Mu-Chen. Dia telah mengkonsumsi pelet, memeras potensinya sebelum dia bisa memerintahkan 2000 prajurit tentara naga hitam, menekan Mu-Chen. Jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya saat Mu-Chen mengendalikan 3000 prajurit tentara naga hitam. Sialan, sialan, bagaimana dia bisa mencapai itu? Wu Tong bergumam dengan gila-gilaan dengan kilatan ketakutan di matanya. Menghadapi 3000 prajurit, dia bahkan merasakan keinginan untuk menyerahkan diri sekarang. Namun pada akhirnya, Wu Tong menekan dorongan itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu-Chen bisa mengumpulkan 3000 prajurit tentara naga hitam, dia tidak merasa bahwa Mu-Chen benar-benar bisa memimpin mereka. Jika dia benar-benar berhasil, maka Mu-Chen tidak perlu takut pada penguasa bumi yang sempurna dengan 3000 prajurit itu. Dia pasti berpura-pura. Pada saat ini, dia sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan. Wu Tong mengertakkan gigi saat ekspresinya berubah menjadi jahat. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tombak, yang dibentuk oleh kehendak pertempuran dari 2000 prajurit, melesat. Jutaan rune pertempuran bersinar, dan pada saat itu, bahkan kehendak pertempuran yang dibentuk oleh 3000 prajurit ditekan. Mati. Raungan Wu Tong terdengar di langit. Tombak itu melesat, mengincar Mu-Chen. Mengangkat kepalanya, Mu-Chen melihat tombak yang datang ke arahnya sebelum menganggukkan kepalanya ke arah Mu-Chen yang berjubah hitam dan putih. Mereka bertiga secara praktis membentuk segel mereka pada saat yang sama, dan pada saat berikutnya, raungan yang dalam terdengar dari para prajurit tentara naga hitam di belakangnya. Kehendak pertempuran tanpa batas diluncurkan dan dengan cepat menyebar. Saat awan Battle Wheel meraung dengan keras, mereka tampak seperti Battle Wheel yang tak berujung sedang berkumpul bersama dan samar-samar memancarkan tekanan yang menakutkan. Tombak itu telah menembus ruang angkasa dan melesat ke arah awan Battle Wheel, mencoba merobek-robek awan Battle Wheel itu. Mengangkat kepalanya, Mu-Chen menyipitkan matanya ke arah tombak yang dengan cepat mengembang di depannya. Tak lama kemudian, kabut putih keluar dari mulutnya. Awan tak terbatas dari Battle Wheel bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, ketika tombak mendarat, cakar naga besar tiba-tiba terulur dari awan tebal. Cakar itu berwarna hitam dan terlihat sangat jelas, seperti cakar naga sungguhan. Ketika cakar itu terulur, kekuatan dahsyat yang sangat besar menyapu pada saat itu juga.
Ketika cakar naga itu terulur, ia mencengkeram tombak dan cahaya gelap keluar dari cakarnya. Hanya butuh sekejap untuk menghentikan tombak itu. Apa? Wutong berseru setelah melihat bagaimana tombak itu, yang dia ciptakan dengan mengumpulkan kehendak pertempuran dari 2000 prajurit, dengan mudah dihentikan. Sementara dia terkejut, raungan dahsyat terdengar dari langit yang dipenuhi dengan battle wheel yang deras. 8 naga pertempuran kehancuran. Cakar naga hitam mengencangkan cengkeramannya dan tombak itu segera hancur menjadi kilauan cahaya di langit. Ketika tombak itu hancur, lapisan awan yang tebal bergetar, dan pada saat berikutnya, bayangan besar membumbung tinggi ke langit. Semua mata tertuju pada bayangan besar itu dan terdengar suara menghisap udara. Seekor naga hitam muncul di langit, ditutupi dengan rune pertempuran dengan kehendak pertempuran deras yang mendatangkan malapetaka di wilayah ini. Melihat naga hitam itu, komandan dan prajurit tentara naga hitam mulai bergetar dengan kegembiraan di mata mereka. Itu sebenarnya adalah roh pertempuran naga hitam. Dia benar-benar berhasil membentuk roh pertempuran naga hitam. Suara-suara bersemangat terdengar dari tentara naga hitam dengan banyak dari mereka melihat ke arah Mu Chen. Bahkan pria yang kuat itu bersemangat dengan tatapan yang rumit. Meskipun roh pertempuran naga hitam jauh lebih lemah daripada saat mereka berada di puncaknya, itu juga berarti Mu Chen memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan tentara naga hitam. Jika Mu Chen terus berkembang, maka tentara naga hitam mungkin bisa mencapai puncaknya sekali lagi. Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat naga besar itu. Dia bisa merasakan bahwa ketika naga ini terbentuk, kehendak pertempuran dari 3000 prajurit tentara naga hitam telah mencapai ketinggian baru yang mengejutkan. Untuk membentuk kehendak pertempuran, dia harus memadukan niatnya dengan kehendak pertempuran pasukan sebelum dia bisa membentuk roh pertempuran yang secara unik dimiliki oleh pasukan ini. Jelas, dia telah mencapai ini. Apakah karena roh naga sejati? Mu Chen juga terkejut bahwa dia telah mencapai ini. Menurut perkiraannya, dia masih perlu berlatih dengan tentara naga hitam untuk beberapa waktu sebelum mereka bisa mencapai ini. Jadi itu pasti karena roh naga sejati yang dia miliki. Dia menekan pikiran di dalam hatinya untuk saat ini dan menatap Wutong yang terkejut dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tidak repot-repot berbicara. Naga hitam itu mengaum dan membuka mulutnya, melepaskan beberapa kaki nafas. Merasakan battle wheel yang menakutkan, Wutong langsung ketakutan, tetapi ketika dia mencoba mengendalikan battle wheel, dia menyadari bahwa battle wheel di belakangnya sepertinya telah sangat menipis. Memalingkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa wajah-wajah prajurit tentara naga hitam tampak bingung saat mereka melihat naga besar itu. Semangat mereka pada akhirnya terpengaruh. Bajingan, sekumpulan sampah. Melihat moral yang menurun, Wutong langsung mengutuk. Dia juga tidak bisa terlalu memikirkannya dan mulai mundur, meninggalkan pasukan naga hitam. Pengecut. Melihat tindakannya, banyak prajurit tentara naga hitam mengutuk. Tidak ada yang akan menghormati master formasi pertempuran yang mungkin meninggalkan pasukannya kapan saja. Jika orang semacam itu menjadi raja mereka, mungkin ada suatu hari ketika dia akan meninggalkan mereka juga. Wajah pria yang kuat itu gelap saat dia menatap Wutong dengan rasa jijik di matanya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia melambaikan lengan bajunya dan nafas naga ditarik kembali. Di masa depan, semua prajurit itu akan menjadi miliknya, jadi jika dia telah menghancurkan 2000 dari mereka, dia pasti akan merasa sakit hati. Jadi, untuk melindungi mereka, dia agak rela menyerah mengejar Wutong untuk saat ini. Ketika 2000 prajurit tentara naga hitam melihat Mu Chen mengingat nafas naga, mereka bertukar pandang dan berlutut ke arahnya. Kami memberi hormat kepada raja. Suara tertib mereka bergema. Entah itu roh pertempuran naga hitam yang telah dibentuk Mu Chen, atau bagaimana dia melindungi mereka dengan mengorbankan pengorbanan untuk mengejar Wutong, dia telah memenangkan pengakuan mereka. Tentara naga hitam di bawah juga bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Pada saat berikutnya, banyak orang berlutut sepenuhnya. Kami memberi hormat kepada raja. Di belakang Mu Chen, 3000 tentara naga hitam juga berlutut. Pria yang kuat itu memandang Mu Chen dengan senyum puas di wajahnya sebelum berlutut juga. Hormat kepada raja. Saat raungan terdengar di langit, wajah Wutong menjadi pucat, sebelum tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar kalah dari Mu Chen. Bab 1312 Klan Iblis Mayat. Hormat kepada raja. Saat suara-suara itu bergema di antara langit dan bumi, itu membuat Mu Chen, yang berada di langit, tertegun. Dia melihat ke arah tentara naga hitam dengan kaget. Dia jelas tidak menyangka pasukan elit seperti itu akan mengakuinya sebagai raja baru mereka saat ini. Pada saat ini, bahkan Mu Chen bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, bahkan dengan ketenangannya.
Terlepas dari bagaimana dia mencoba untuk tetap tenang, ada kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Pada akhirnya, dia menyerah untuk bersembunyi, jadi kegembiraan memancar di wajahnya. Itu karena dia tahu betapa kuatnya pasukan ini, bahkan jika beberapa dari mereka hilang karena waktu, itu masih merupakan pasukan yang kuat yang dapat menyaingi penguasa surgawi. Jika ada hari ketika Mu Chen bisa mengendalikan mereka semua, dia tidak perlu takut bahkan pada penguasa surgawi. Mencoba untuk membentuk pasukan yang begitu kuat di dunia seribu dewa membutuhkan sumber daya dan energi yang tak terbayangkan yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan tertinggi biasa. Sama seperti klan Wu atau kuil pertempuran surga barat. Meskipun mereka memiliki penguasa surgawi dalam pasukan mereka, mereka tidak memiliki pasukan setingkat ini. Jika Mu Chen harus menempanya sendiri, dia bahkan tidak bisa menghasilkan 1/10 dari mereka, bahkan jika dia telah mengosongkan kediaman Mu sepenuhnya. Karena semua alasan itu, Mu Chen tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Tolong bangun. Mu Chen akhirnya menarik kembali kegembiraan di dalam hatinya sebelum menangkupkan tinjunya ke semua orang di tentara naga hitam. Mu Chen sopan dan tidak sombong hanya karena tentara naga hitam telah mengakuinya. Tentara naga hitam tidak sama dengan boneka-boneka yang dia dapatkan sebelumnya. Itu adalah pasukan yang hidup, jadi dia harus melakukan ini untuk memenangkan hati mereka. Puluhan ribu prajurit berdiri dan pria yang tegap itu berbicara dengan suara penuh hormat, silakan naik ke atas tahap dan menerima segel tentara. Tangannya menunjuk ke arah tahap di tengah. Mu Chen juga tidak ragu-ragu dan mendarat di atas tahap, sebelum melihat ke arah tentara naga hitam. Bawahan Anda, Komandan Tentara Naga Hitam, Jiang Long menyapa raja yang baru. Pria yang kuat itu membungkuk ke arah Mu Chen sebelum menggigit lidahnya, dan seteguk sari darah keluar. Setelah dia, para prajurit tentara naga hitam juga melakukan hal yang sama dan esensi darah dengan cepat menyatu menjadi bola darah yang melayang di depan Mu Chen. Bola darah terus mengembun dan berkumpul sebelum terbentuk menjadi jimat naga merah, menyerap semua esensi darah di sekitarnya. Jimat naga itu melayang di depan Mu Chen dan memancarkan energi yang dalam. Tatapan Mu Chen berkobar saat dia melihatnya. Dia tahu bahwa selama dia menyempurnakan jimat ini, tentara naga hitam akan benar-benar menjadi miliknya. Tanpa ragu-ragu, Mu Chen menggigit lidahnya dan seteguk sari darah terbang menuju jimat naga, sebelum dengan cepat menyatu dengannya. Segera setelah itu, Mu Chen bisa merasakan hubungan dekat yang terbentuk antara dia dan tentara naga hitam. Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang jimat itu dengan tangannya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah menjadi satu-satunya raja tentara naga hitam. Ketika Wu Tong melihat pemandangan ini dari jauh, matanya dipenuhi dengan keserakahan, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk menjatuhkan Mu Chen dan menggantikannya. Pada saat ini, penyesalan di dalam hatinya tak terlukiskan. Jika dia tahu tentang ini, dia sama sekali tidak akan mengizinkan Mu Chen masuk ke ruang ini. Bahkan jika dia harus menggunakan segala cara untuk memblokir Mu Chen, dengan begitu dia tidak perlu bersaing dengan Mu Chen untuk mendapatkan tentara naga hitam. Di dalam hatinya, Mu Chen hanyalah seorang penguasa bumi yang lebih besar. Jika bukan Battle Wheel, dia yakin bisa membunuh Mu Chen. Sialan, sialan. Wu Tong bergumam sambil terus mengutuk. Kemerahan di matanya begitu pekat hingga bisa meneteskan darah. Tapi Mu Chen jelas tidak punya waktu untuk berurusan dengan kebencian seorang pecundang. Memegang jimat naga, dia merasakan kendali yang dia miliki atas pasukan yang kuat ini dengan sukacita di dalam hatinya. Kali ini, hanya panen tentara naga hitam ini saja yang membuat perjalanannya ke jurang suci primordial menjadi berharga. Wajah para prajurit tentara naga hitam pucat, karena mereka telah menghabiskan cukup banyak esensi darah mereka untuk membentuk jimat naga. Jiang Long menatap Mu Chen dengan tatapan puas. Tapi saat dia hendak berbicara, bumi tiba-tiba bergetar. Merasakan getarannya, semua orang tertegun sejenak sebelum menatap Wu Tong. Apa yang sedang dilakukan orang itu sekarang? Tetapi ketika mereka mengarahkan pandangan mereka, mereka menyadari bahwa Wu Tong tidak melakukan apa-apa. Siapa itu? Wajah Mu Chen dan Jiang Long sedikit berubah. Mereka telah merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah lain sambil meraung. Keke. Ruang terdistorsi sebagai tanggapan atas teriakan mereka dan kabut hitam muncul. Detik berikutnya, kabut itu berubah menjadi siluet hitam di langit. Siluet itu diselimuti dengan aura mematikan, dan aroma menjijikkan telah menyebabkan setiap prajurit tentara naga hitam berubah. Klan Iblis. Murid Mu Chen menyipit. Siapa lagi selain klan iblis yang bisa memiliki aura menjijikkan seperti itu? Iblis, kau berani menerobos masuk ke tentara naga hitamku. Kamu sedang merayu kematian. Jiang Long dengan marah meraung dan matanya langsung memerah karena kebencian.
Energi spiritual tak terbatas meledak dari tubuhnya, pada tingkat penguasa bumi yang disempurnakan. Jianglong bergerak dan muncul di depan siluet itu dengan tinju yang menusuk. Pembuluh darah menggeliat di lengannya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Namun, ketika tinju ganas itu mencapai siluet hitam itu, dengan cepat melewatinya. Siluet hitam itu menghilang dan beberapa tarikan nafas kemudian, siluet itu muncul di lokasi lain. Sungguh tidak sopan. Tapi sayang sekali motifku datang ke sini bukanlah kalian. Siluet hitam itu menatap Jianglong dengan mata menyeramkan dan tersenyum jahat. Tapi pada saat ini, kalian berada pada titik terlemah. Jadi saya secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Dia tiba-tiba mendarat di tanah dengan tangan pucat di lantai. Mengangkat kepalanya, asap hitam dengan ringan menghilang, memperlihatkan wajah pucat dan menyeramkan tanpa ada darah di atasnya sebelum dia memberikan senyuman yang tidak biasa pada Jianglong dan Mu Chen. Hentikan dia. Murid Mu Chen menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa yang klan iblis lakukan, dia merasa tidak nyaman untuk beberapa alasan. Haha, sudah terlambat. Pria itu tersenyum menyeramkan dan susunan iblis hitam tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Itu seperti cacing yang menggeliat yang menggali ke dalam tanah dan melesat ke bawah. Wajah Jianglong berubah drastis saat dia berseru, dia mengincar mayat raja yang tersegel. Rajamu, kendalikan kehendak pertempuran tentara naga hitam. Hati Mu Chen bergetar mendengarnya. Ada mayat tersegel dari seorang raja di bawah tanah. Dia tiba-tiba menggenggam jimat naga dengan erat. Tanah tiba-tiba bergetar hebat saat retakan besar menyebar dengan cepat di tanah. Aura iblis bergulir dari retakan itu dan sinar hitam membumbung tinggi ke langit, bersama dengan fluktuasi aura iblis yang menakutkan yang menutupi area ini. Mu Chen mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat kerangka hitam. Meskipun kekuatan kehidupan telah menghilang dari kerangka itu masih ditutupi dengan aura iblis yang tersisa. Menilai dari fluktuasinya, itu pasti seorang raja yang kuat saat masih hidup. Haha, seperti yang sudah kuduga. Memang ada mayat seorang raja di sini. Siluet hitam itu tertawa dengan menakutkan. Wajah Mu Chen berubah menjadi serius sebelum dia mengendalikan tentara naga hitam saat ini. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengendalikan 3.000 prajurit tentara naga hitam seperti sebelumnya. Untungnya, pria itu belum mencapai alam berdaulat surgawi, menurut indera Mu Chen. Jika itu masalahnya, maka dia bukanlah lawan yang tidak bisa dia hadapi. Kehendak pertempuran yang kejam meraung seperti arus dan menembus ruang angkasa, melesat ke arah siluet hitam itu. Menghadapi battle wheel yang menyelimuti, siluet hitam itu tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, ia justru melesat mundur. Dia jelas tidak berniat untuk menghadapinya. Namun, Mu Chen tidak berniat membiarkannya pergi seperti itu. Dengan sebuah pikiran, battle wheel menyerbu keluar, dan dia juga bisa mengatakan bahwa target dari siluet hitam itu adalah mayat seorang raja. Selama dia bisa mengulur waktu dan tidak membiarkan siluet hitam itu mengambil mayat itu. Menghindar beberapa kali, siluet hitam itu marah dengan agresivitas Mu Chen dan menunjukkan senyum menyeramkan dengan matanya terpaku pada Mu Chen. Karena kau sedang merayu kematian, maka pangeran ini akan memenuhi keinginanmu. Ingat, yang membunuhmu adalah pangeran dari klan iblis mayat, Si Tianyu. N. Bab 1313 Si Tianyu. Ketika suara dingin bergema dari siluet hitam, matanya memancar dengan aura kematian yang tak berujung. Di jalannya, semua jenis tanaman dengan cepat terkorosi di bawah aura mematikan dengan semua kekuatan hidup terkuras secara kejam. Sedemikian rupa sehingga bahkan area itu telah berubah menjadi abu-abu pucat dengan aura mematikan yang menyebar. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyipit. Aura mematikan itu terlalu sombong. Itu bahkan telah mencemari energi spiritual di wilayah ini. Jika aura mematikan itu menyerang tubuh, seberapa merusakkah itu? Memikirkan hal itu, ada kilatan kekejaman di mata Mu Chen. Sepertinya dia harus berhati-hati agar aura mematikan itu tidak menyerang tubuhnya. Dengan pemikiran ini di benaknya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan battle wheel yang tak terbatas menyapu seperti gelombang besar dengan jentikan jarinya, menembus langit saat menyelimuti pangeran klan iblis mayat. Huff. Si Tianyu dengan dingin mendengus tanpa ada niat untuk menghindar. Dia mengulurkan tangannya yang pucat dengan tanda iblis yang berkedip-kedip di atasnya dan aura iblis yang deras menyapu seperti asap di saat berikutnya. Aura mayat iblis. Aura itu menyembur keluar saat berbenturan dengan kehendak pertempuran yang tak terbatas. Seketika, suara yang menusuk telinga terdengar saat itu melarutkan arus battle wheel. Asap iblis telah menyembur keluar dan benar-benar menghalangi kehendak pertempuran Mu Chen. Tabrakan yang cepat telah menyebabkan wajah Mu Chen berubah menjadi kuburan.
Dia saat ini mengendalikan 3.000 anggota tentara naga hitam, bahkan seorang penguasa bumi yang sempurna secara umum tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun saat menghadapi Si Tianyu. Jelas, meskipun Si Tianyu bukanlah seorang raja, kekuatannya tidak diragukan lagi berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Dengan ekspresi serius, tangan Mu Chen bergabung bersama dan kehendak pertempuran dari 3.000 prajurit tentara naga hitam meluncur bersama dengan raungan dahsyat yang mengguncang bumi di saat berikutnya. Roh pertempuran naga hitam muncul dan menarik napas dalam-dalam sebelum mencurahkan nafas besar yang memiliki fluktuasi destruktif yang menyapu ke arah Si Tianyu. Ketika Si Tianyu, yang diselimuti aura iblis melihat nafas naga mengalir ke arahnya, seringai muncul di wajahnya, yang kehabisan darah. Membuka mulutnya, seberkas cahaya abu melesat keluar dari mulutnya. Kerangka pemadam kehidupan. Garis cahaya itu terbang keluar, dan beberapa saat kemudian, ia telah terbentuk menjadi kerangka abu-abu besar yang sepertinya bisa melahap semua kehidupan di dunia dengan mulutnya. Kerangka abu-abu itu membuka mulutnya dan menghisap, melahap nafas naga yang datang ke arahnya dalam satu tegukan. Setelah melahap nafas naga, rune mulai berkedip-kedip pada kerangka abu-abu itu sebelum perlahan-lahan mendarat, memancarkan cahaya dingin di matanya saat dia menatap Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat serangannya diselesaikan dengan mudah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dengan erat. Orang harus tahu bahwa dalam menghadapi nafas naganya, bahkan Wu Tong telah mearayan diri. Tapi terhadap Si Tianyu, itu begitu mudah diselesaikan. Secara alami, Si Tianyu lebih kuat dari Wu Tong. Si Tianyu melipat tangannya dan memusatkan pandangannya, yang dipenuhi dengan aura iblis yang pekat, menatap Mu Chen. Setelah itu, dia tersenyum sinis. Keluarkan apapun yang masih kamu miliki. Pangeran ini akan memberitahumu bahwa para elit dunia 1000 besarmu pucat jika dibandingkan dengan klan iblisku. Rajamu, kita akan bergandengan tangan bersama dan membantai makhluk keji itu. Jiang Long terbang keluar sambil menatap Si Tianyu dengan ganas. Pada saat berikutnya, tubuhnya mulai mengembang, dan dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah menjadi raksasa dengan sisik naga di tubuhnya. Dia tampak seperti Dragonkin. Menginjak kakinya, tanah retak dan dia terbang ke arah Si Tianyu seperti bola meriam. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak menghentikan Jiang Long. Si Tianyu memang sedikit tidak normal. Jadi mereka harus menangkapnya sesegera mungkin kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk bertarung secara adil, Mu Chen tidak cukup bodoh. Jadi, dia telah mengendalikan roh pertempuran naga hitam tanpa ragu-ragu. Saat meraung, ia mengacungkan cakarnya ke arah Si Tianyu. Menurut perkiraan Mu Chen, Si Tianyu seharusnya setara dengan penguasa bumi yang disempurnakan puncak di dunia 1000 dewa. Tapi selama dia bukan seorang raja, maka tidak ada yang perlu ditakuti oleh Mu Chen. Jiang Long dan Mu Chen telah bergerak pada saat yang sama, dan serangan ganas mereka adalah sesuatu yang bahkan membuat Si Tianyu mengendalikan aura iblis dan kerangka abu-abu untuk menahan serangan mereka. Kali ini, fluktuasi kekerasan di ruang angkasa ini menimbulkan malapetaka, merobek retakan besar di ruang angkasa. Seluruh wilayah runtuh di luar lingkaran pertempuran. Meskipun Si Tianyu adalah penguasa bumi yang disempurnakan puncak, dia tidak semudah itu lagi ketika menghadapi gabungan Mu Chen dan Jiang Long. Dia bahkan menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika Mu Chen melihat ini, hatinya tergerak dan Mu Chen yang berjubah hitam dan putih bergabung dalam keributan. Seketika, momentum mereka meningkat dan bahkan Si Tianyu dipukuli. Wajah Wu Tong terkejut ketika melihat pertempuran yang mengejutkan ini. Dia sangat ketakutan ketika Si Tianyu muncul, karena dia tidak pernah menyangka ada anggota klan iblis yang membuntuti di belakang mereka. Selain itu, kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Si Tianyu bahkan membuatnya merasa ketakutan. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, mungkin tidak akan memakan waktu 10 ronde baginya untuk jatuh di tangan Si Tianyu. Tempat ini terlalu berbahaya untuk ditinggali. Wajah Wu Tong berubah dan dia segera merasakan niat untuk mundur. Dengan tentara naga hitam di tangan Mu Chen, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Juga tidak mungkin baginya untuk membantu Mu Chen menghadapi Si Tianyu, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berharap pihak Mu Chen akan mati di sini. Dengan pemikiran ini di benaknya, Wu Tong melihat Si Tianyu menghancurkan arus kehendak pertempuran dengan tamparan sebelum berbenturan dengan tinju Jiang Long, yang tertutup sisik naga. Kekuatan yang menakutkan itu bahkan telah menghancurkan ruang angkasa saat Jiang Long mundur. Tubuh Si Tianyu bergetar. Di sudut matanya, dia melihat Mu Chen berjubah hitam dan putih, yang mencoba mengelilinginya, dengan kilatan dingin di matanya. Dia sudah berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi ini.
Tidak bisa berurusan dengannya lagi. Tatapan si Tianyu berkedip-kedip dan tubuhnya berubah menjadi asap hitam, sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada beberapa meter jauhnya, dan ketika dia mengangkat kepalanya, seteguk darah hitam menyembur dari mulutnya. Darah itu mirip dengan anak panah yang melesat melintasi cakrawala, ke tengah alis mayat raja. Mayat sang raja tiba-tiba membuka matanya dengan aura iblis yang melonjak. Tubuhnya berkelebat sebelum dia muncul di belakang Wutong dan mencengkeram kepala Wutong. Arg! Wutong sangat terkejut dengan serangan yang datang, jadi dia berteriak dan meronta dengan keras. Tapi mayat raja dengan erat mencengkeram kepalanya. Dengan gemetar, itu telah menghancurkan kepala Wutong dengan aura iblis yang deras mengalir ke tubuh Wutong, menyebabkan tubuh Wutong dengan cepat mengering. Ketika Mu Chen dan Jianglong melihat pemandangan ini, wajah mereka sedikit berubah sebelum bergerak bersama, dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu ke arah mayat raja. Lengan raja bergetar sebelum melemparkan Wutong ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat Wutong terlempar, matanya menyipit saat dia berteriak, "Cepat, mundur!" Dia dapat dengan jelas melihat bahwa vitalitas di mata Wutong hilang dengan aura iblis yang menggeliat di bawah kulitnya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya menghindar, tubuh Wutong meledak dan aura iblis meledak. Tidak berani bersentuhan dengan aura iblis, Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mundur. Haha, pangeran ini akan mengingat pertempuran ini di dalam hatiku. Setelah aku mendapatkan kendali penuh atas mayat raja, aku akan kembali dan mencarimu. Ketika si Tianyu melihat kelompok Mu Chen mundur, suaranya yang dingin bergema di wilayah ini. Kecuali suaranya lebih lemah dari sebelumnya, yang mungkin merupakan harga yang dia bayar untuk mengendalikan mayat raja. Sial, dia mencoba lari. Jianglong langsung berseru. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat si Tianyu sudah berkumpul dengan mayat raja. Pada saat ini, kepala yang terakhir ditundukkan dengan mata dipenuhi aura iblis menatap Mu Chen. Senyuman brutal muncul di bibir si Tianyu saat dia mengelus tangannya di lehernya ke arah Mu Chen dari jauh. Lain kali kita bertemu, pangeran ini pasti akan membunuhmu. Dia tertawa saat dia dengan cepat berubah menjadi asap yang menyelimuti mayat raja juga sebelum merusak ruang terbuka untuk pergi. Asap hitam mengalir ke ruang yang terbuka dan dia menghilang. Saat si Tianyu pergi, ruang ini berangsur-angsur menjadi tenang, dengan kerusakan di tanah yang membuktikan pertempuran sebelumnya. Melihat ke arah yang ditinggalkan si Tianyu, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya. Memang, klan iblis juga telah datang ke jurang suci primordial. Sepertinya perjalanan di jurang suci ini tidak akan mudah. Bab 1314 Jurang. Saat pertempuran berakhir di ruang naga hitam, hanya kerusakan yang tersisa dari pertempuran yang masih membuktikan bahwa pertempuran pernah terjadi di sini. Wajah Mu Chen sangat serius saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan si Tianyu. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya dia bertemu dengan seorang ahli dari klan iblis, dan dia merasa tercengang dengan kekuatan yang ditunjukkan pihak lain. Aura iblis itu tidak sama dengan energi spiritual. Itu sangat ganas dan sombong, dan jika dia terkontaminasi olehnya, vitalitasnya akan terkuras dengan cepat. Di jurang suci primordial, ada segala macam kekuatan kuat di sini, dan dengan klan iblis yang tersembunyi itu, situasinya telah berubah menjadi merepotkan. Dia adalah seorang ahli dari klan iblis mayat, tidak heran dia akan mengincar mayat raja. Jianglong mengerutkan alisnya di samping Mu Chen. Klan iblis mayat. Mu Chen bergumam. Tapi karena dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang klan iblis, dia tidak terbiasa dengan itu. Ada 32 klan di antara klan iblis, kekuatan inti klan iblis, dan klan iblis mayat adalah salah satunya. Klan iblis mayat memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat dan menguras kekuatan dari mayat tersebut. Dengan mayat seorang raja di tangan si Tianyu, kekuatan bertarungnya pasti akan melambung tinggi. Jianglong menghela nafas. Mu Chen menyipitkan matanya. Si Tianyu sudah menjadi lawan yang sulit, dan jika dia benar-benar mengendalikan mayat raja, dia akan menjadi lebih menakutkan. Meskipun mayat itu tidak akan memiliki kekuatan seperti saat masih hidup, dia bisa menghadapi penguasa bumi yang sempurna tanpa masalah, seperti Wutong, dibunuh oleh mayat raja, tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Saya ceroboh. Orang itu memanfaatkan tentara naga hitam yang sedang melemah untuk membuka segel dan merebut mayat raja. Jianglong menyalahkan dirinya sendiri, karena raja itu dibunuh dan disegel oleh kaisar pertempuran naga hitam ketika dia masih hidup. Sekarang mayatnya telah diambil untuk menimbulkan lebih banyak masalah, bagaimana dia bisa menjawab tuannya yang terdahulu. Komandan Jianglong, jika kita bertemu si Tianyu di masa depan, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghadapinya dan menghancurkan mayat raja itu. Mu Chen berjanji. Bagaimanapun, tentara naga hitam melemah karena jimat itu, memberi si Tianyu kesempatan.
Dengan demikian, Mu Chen juga merasa bertanggung jawab. Secara alami, itu juga karena dia mencoba memenangkan hati mereka. Tentara naga hitam bukanlah boneka yang bisa dia perintahkan untuk bekerja tanpa rasa khawatir. Ini adalah pasukan yang hidup, dengan Jiang Long, komandan yang masih hidup. Jadi jika Mu Chen ingin tetap mengendalikan pasukan elit ini untuk waktu yang lama, dia harus mendapatkan pengakuan dari mereka. Secara alami, wajah Jiang Long juga berubah menjadi lembut setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Tentara naga hitam juga memandang Mu Chen dengan sebagian besar dari mereka merasa lebih bersedia untuk tunduk. Mu Chen juga merasa lega di dalam hatinya melihat situasi ini. Si Tianyu sangat kuat, dan bersama dengan mayat raja, dia merepotkan untuk dihadapi. Tapi itu tidak berarti bahwa Mu Chen tidak berdaya. Jika mereka mengeluarkan semua kartu truf mereka, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Jadi, dia tidak mencoba untuk pamer dengan membuat janji itu. Karena itu masalahnya, maka saya akan berterima kasih kepada Raja Mu sebelumnya. Jiang Long merasa berterima kasih kepada Mu Chen sebelum melihat ke arah tentara naga hitam dan tersenyum. Raja Mu, sudah waktunya bagimu untuk mengatur tentara naga hitam sekarang. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan hati yang berkobar-kobar. Tapi segera setelah itu, dia tercengang. Tentara naga hitam adalah pasukan yang hidup, jadi dia secara alami tidak bisa menyimpan semuanya di gelang biji sawi. Mungkinkah dia akan membawa pasukan ini bersamanya saat dia pindah? Tidak perlu khawatir, Raja Mu. Melihat ekspresi Mu Chen, Jiang Long langsung tahu apa yang dikhawatirkan oleh yang pertama, jadi dia tersenyum. Ruang naga hitam ini sebenarnya adalah kamp kita, sebuah ruang kecil yang dibuat oleh tuan kita sebelumnya dengan cermat. Anda dapat menggunakan teknik rahasia untuk mengubah seluruh ruang naga hitam ini menjadi sebuah cincin untuk dibawa bersama Anda. Wajah Mu Chen memerah karena gembira. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia bisa membawa pasukan ini bersamanya setiap saat? Tapi, Jiang Long tiba-tiba berhenti dan matanya menyipit menjadi senyuman, energi spiritual di ruang naga hitam ini sangat tipis, jadi itu hanya bisa memberi kita tidur kita. Dengan kita semua terjaga, kebutuhan kita akan energi spiritual juga semakin kuat. Itu berarti jika kita ingin tinggal di ruang naga hitam untuk waktu yang lama, itu tidak akan cukup bagi kita untuk berkembang. Mu Chen tertegun sebelum dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan alam sendiri, dia juga tidak dapat menghubungkan ruang naga hitam dengan dunia seribu dewa untuk menyerap energi spiritual secara otomatis. Jiang Long terkekeh, jadi kita membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan kultivasi kita. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Mu Chen awalnya merasa lega, tapi dia bisa merasakan cahaya berkedip di mata Jiang Long saat dia bertanya dengan nada kecil. Jiang Long menyeringai, tidak sebanyak itu, kira-kira 800 juta tetes cairan spiritual berdaulat setahun. Mata Mu Chen langsung menjadi hitam saat dia berseru, 800 juta setahun. Bahkan dengan ketenangannya, dia hampir mengumpat. 800 juta tetes cairan spiritual berdaulat bukanlah jumlah yang sedikit. Orang harus tahu bahwa saat itu, di benua Great Law, pendapatan domain Great Haven Law mereka hanya 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat setahun. Namun, hanya untuk memelihara pasukan naga hitam ini saja membutuhkan 800 juta setahun. Itu hanyalah jurang yang dalam. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya mengetahui jumlah sumber daya yang menakutkan yang digunakan hanya untuk memelihara pasukan elit seperti itu. Bukankah 800 juta cairan spiritual berdaulat setahun masih oke? Setidaknya itu lebih sedikit dari yang kita gunakan di masa lalu. Jiang Long merasa sedikit bingung. Di masa lalu, ketika mereka mengikuti Kaisar Pertempuran Naga Hitam, mereka menggunakan setidaknya 1 miliar tetes cairan spiritual berdaulat setahun. Bibir Mu Chen bergerak-gerak. Dia bukan Kaisar Pertempuran Naga Hitam, tapi hanya penguasa bumi besar. Bagaimana dia bisa begitu murah hati sebagai Kaisar Pertempuran Naga Hitam? Meskipun dia memiliki kediamanmu, itu juga tidak cukup untuk mengisi jurang ini. Jiang Long sepertinya juga mengetahui hal ini, jadi dia tersenyum malu. Jika rajamu bisa menemukan tempat untuk kita di luar, kita seharusnya bisa bertahan hidup hanya dengan 500 juta cairan spiritual berdaulat setahun. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Jika dia tidak bisa membawa tentara naga hitam bersamanya, maka itu tidak akan ada artinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kediamanmu yang bisa mengendalikan mereka, jadi itu akan, secara praktis, menyia-nyiakan sumber daya alam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam hal cairan spiritual berdaulat. Mu Chen akhirnya menganggukkan kepalanya.
Dia telah mendapatkan pasukan ini dengan susah payah, jadi dia secara alami tidak bisa melepaskannya begitu saja. Jika berita itu tersebar, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan tertinggi yang akan memperebutkan mereka. Dibandingkan dengan pasukan elit yang bisa menghadapi penguasa surgawi, ratusan juta cairan spiritual penguasa tidak ada artinya. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia ingin membentuk pasukan seperti itu, belum lagi waktunya, tetapi hanya cairan spiritual sovereign saja akan menelan biaya miliaran. Ada 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat di sini yang bisa kalian gunakan terlebih dahulu. Melambaikan lengan bajunya, sebuah arus mengalir keluar dan cahaya spiritual bermekaran. Energi spiritual tak terbatas memenuhi wilayah yang menerangi ruang naga hitam ini. Itu semua adalah cairan spiritual berdaulat, dan Mu Chen tidak bisa menahan perasaan beruntung karena dia telah mempertaruhkan 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat pada dirinya sendiri di benua surga barat. Dengan demikian, jumlah cairan spiritual berdaulat pada dirinya telah mencapai 200 juta. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkan 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat sekarang. Ketika Jiang Long melihat cairan spiritual berdaulat, dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat ini, seharusnya bisa mendukung budidaya tentara naga hitam mereka selama 1 atau 2 bulan. Menyerahkan cairan spiritual berdaulat ke tentara naga hitam, Mu Chen memeriksa pasukan yang baru saja dia dapatkan. Dia menyadari bahwa ada 15.000 orang dalam tentara naga hitam ini, dan menurut apa yang dikatakan Jiang Long, tentara naga hitam memiliki 20.000 orang pada puncaknya. Tapi tentara naga hitam kehilangan banyak prajurit mereka selama tidur panjang ini. Sepertinya jika ada kesempatan di masa depan, saya bisa mencoba untuk mengisi kembali kerugiannya. Mu Chen berpikir dalam hati. Tetapi dengan prasyarat bahwa dia memiliki cairan spiritual berdaulat yang cukup untuk mendukung itu. Saat ini, hanya mendukung 15.000 prajurit ini saja sudah memusingkan baginya. Jika dia ingin menambahnya, harganya akan jauh lebih tinggi. Sepertinya ada kebutuhan bagi Mu Abode untuk berkembang. Mu Chen mengetuk kepalanya. Meskipun Mu Abode telah menyatukan wilayah utara benua Greatlaw, itu masih belum cukup. Jadi jika Mu Chen ingin memiliki modal untuk mencapai keinginannya, dia harus memperluas kediaman Mu. Tapi itu berarti dia harus bertarung dengan pasukan tingkat atas lainnya di benua hukum. Namun, Mu Chen tidak takut pada mereka. Lagi pula, dia bukan lagi penguasa bumi kecil seperti sebelumnya, dan pada saat dia kembali ke benua hukum besar, bahkan Mandala pun akan dilampaui olehnya. Jika Rajamu membutuhkan, Anda bisa menyampaikan pesan Anda ke ruang naga hitam lain kali. Tapi dengan pencapaianmu saat ini sebagai master formasi pertempuran, kau hanya bisa memerintahkan 3.000 dari kami. Aku menantikan hari di mana kau bisa memimpin seluruh pasukan naga hitam. Jiang Long perlahan membungkuk saat dia berbicara dengan suara hormat ke arah Mu Chen. Saya juga mencarinya. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan teknik rahasia untuk menjaga ruang naga hitam dari Jiang Long, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan terbang keluar dari ruang naga hitam dengan cepat. Pada saat ini, dia masih belum lupa bahwa ada sejumlah besar pelet yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh. Tentu saja, dia memikirkan tentang pelet promosi di dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dia bisa membawa kemampuan berdaulat dari tubuh emas abadi miliknya ke alam kedua, yang bisa menjadi peningkatan yang signifikan dari kekuatan Mu Chen. Bab 1315 pelet promosi. Saat kedua pihak berdiri berhadapan di dalam gua, mereka melihat ke pintu masuk dengan jejak ketakutan di wajah mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat dua siluet keluar dari ruang yang dimasuki Mu Chen dan Wu Tong, keduanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Bahkan penguasa bumi yang disempurnakan dari kedua belah pihak telah merasakan aura kematian. Jelas, kedua siluet itu lebih kuat dari mereka yang hadir. Namun, kedua siluet itu sepertinya mearayan diri dari sesuatu, karena mereka mearayan diri dengan kecepatan tertinggi tanpa memperhatikan kedua tim. Klan Iblis. Lingxi memandang siluet yang pergi itu dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata itu, wajah Luoli dan Wen Qingxuan berubah tak terkendali dengan kilatan kekhawatiran di mata mereka saat mereka melihat ke arah ruang naga hitam. Karena anggota klan Iblis mearayan diri, itu berarti mereka pasti bertemu Mu Chen dan Wu Tong di sana. Dengan demikian, mereka tidak tahu bagaimana keadaan Mu Chen saat ini. Wen Qingxuan dan yang lainnya juga memikirkan hal ini, jadi mereka bertukar pandang dengan kekhawatiran yang berkedip-kedip di mata mereka. Orang-orang dari klan Wu juga mulai khawatir. Mereka tidak khawatir tentang Mu Chen, mereka takut pada klan Iblis, dan jika terjadi sesuatu pada Wu Tong, perjalanan mereka pada dasarnya akan gagal.
Ketika Wen Qingxuang dan yang lainnya melihat Mu Chen keluar, mereka langsung merasa sangat lega dan ekspresi mereka juga mengendur. Mu Chen menganggukkan kepalanya kepada mereka sambil tersenyum. Melihat ketakutan yang tersisa di wajah mereka, hati Mu Chen bergetar saat dia bertanya, "Kalian melihat klan iblis Mearayan diri?" Semua orang menganggukkan kepala sebelum Luo Li bertanya dengan sedikit bingung, "Apa yang terjadi? Mengapa klan iblis ada di sana?" "Itu adalah pangeran dari klan iblis mayat, si Tianyu. Dia mengikuti kita ke ruang naga hitam." Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius saat dia melanjutkan, dia bahkan membawa mayat seorang raja bersamanya. Mendengar kata-katanya, hati semua orang berdenyut. Mayat seorang raja. "Mu Chen, di mana tuan muda kita?" Orang-orang dari klan Wu berteriak dan mulai panik saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Dengan acuh tak acuh melirik mereka, Mu Chen dengan samar berkata, "Wu Tong. Dia mati di tangan mayat raja itu." Wajah tim klan Wu menjadi pucat dan wajah Dong San dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu betul tentang kekuatan Wu Tong, tetapi bahkan seseorang yang sekuat Wu Tong mati di ruang naga hitam. Selain itu adalah masalah lain apakah dia mati di tangan mayat raja itu atau di tangan Mu Chen. Jadi, mereka semua memandang Mu Chen dengan kaget dan takut. "Ayo pergi." Tatapan Dong San berkedip-kedip saat dia berteriak. Siluetnya tiba-tiba terbang bersama dengan orang-orang di tim pembunuh iblis. Karena Wu Tong sudah mati, kedua belah pihak tidak lagi berdiri di level yang sama. Mereka telah benar-benar kalah dalam kompetisi ini, jadi tidak ada artinya bagi mereka untuk bertahan lebih lama lagi. Melihat bagaimana mereka dengan tegas pergi, tatapan Mu Chen berkedip-kedip, tetapi dia berhasil menekan pikiran untuk membunuh mereka. Itu karena, jika penguasa bumi yang sempurna bertekad untuk pergi, itu akan sedikit merepotkan, bahkan jika dia ingin menghentikannya. Jika mereka jatuh ke dalam bencana yang menakutkan karena pengejaran, maka dia akan mencicipi obatnya sendiri. Mu Chen juga tidak peduli apakah klan Wu akan menganggapnya sebagai musuh jika mereka tahu bahwa Wu Tong telah meninggal. Klan Wu hanya memiliki penguasa surgawi yang harus tetap tinggal untuk mempertahankan benteng di klan Wu, sehingga kultivator tertinggi tidak akan meninggalkan klan Wu dengan mudah. Adapun mereka yang berada di bawah alam penguasa surgawi, mereka tidak bisa memberikan banyak ancaman baginya. Saat ini, yang terpenting adalah memanen harta karun dalam warisan ini. Mereka berlari dengan cepat. Melihat semua musuh pergi, Wen Qingxuan dengan dingin mendengus. Dia juga tidak berniat mengejar mereka, jadi dia menoleh ke Mu Chen. Dalam periode waktu ini, klan Wen Ku harus berperang dengan klan Wu. Jadi kamu tidak perlu khawatir mereka akan membalas dendam padamu. Bagaimanapun, dialah yang mengundang Mu Chen untuk membantu mereka. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membunuh Wu Tong, klan Wu masih akan mengarahkan kemarahan mereka pada Mu Chen. Dengan demikian, klan Wen mereka juga harus melindungi Mu Chen dari klan Wu. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia tidak menolak niat baik Wen Qingxuan sebelum menoleh ke pusaran spasial dan kedua tangannya tiba-tiba menyatu dan mengeksekusi sebuah teknik rahasia. Saat Mu Chen mengeksekusi teknik rahasia, ruang naga hitam mengeluarkan suara berdengung dan pusaran spasial dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi cahaya ungu yang jatuh di tangan Mu Chen. Ini adalah cincin naga hitam yang memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru melihat pemandangan ini. Ini jelas tidak sederhana, karena ada ruang yang terbuka di dalam cincin, ruang yang bisa menampung makhluk hidup. Ketika Wen Qingxuan dan yang lainnya melihat bagaimana pusaran spasial berubah menjadi sebuah cincin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan mata. "Kamu mendapatkan tentara naga hitam." Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi, karena siapapun bisa menebak. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, Wen Qingxuan dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan menatap Mu Chen seolah-olah mereka seperti melihat monster. Itu karena mereka tahu betul betapa kuatnya tentara naga hitam. Jika ada hari di mana Mu Chen bisa mendapatkan kendali penuh atas mereka, dia bahkan tidak perlu takut pada penguasa surga. Menghadapi panen Mu Chen, bahkan Wen Ziyu dan yang lainnya tidak bisa menahan mata mereka yang berkobar. "Sepertinya kamu adalah pemenang terbesar di warisan ini." Wen Qingxuan menggoda. Namun, tidak ada kecemburuan dalam kata-katanya. Sebagai orang yang sombong, dia tidak akan cemburu atas hasil panen orang lain, karena dia tahu itu adalah kemampuan Mu Chen. Namun, Mu Chen merasa sedikit malu karena informasi tentang warisan ini berasal dari Wen Qingxuan. Jika bukan karena permintaannya, Mu Chen pasti tidak akan bisa menemukan warisan ini. "Mari kita lakukan 50-50 untuk pelet di warisan," kata Mu Chen. Sebelumnya, ketika Wen Qingxuan mendapatkan warisan,
dia telah menawarkan untuk memberikan perubahan dalam distribusi menjadi 8:2. Wen Qingxuan menggelengkan kepalanya sambil mengangkat kepalanya dengan bangga. Karena saya sudah mengatakan 8:2, kita akan pergi dengan itu. Itu adalah kemampuanmu untuk mendapatkan tentara naga hitam, kami tidak ada hubungannya dengan itu. Melihat ketekunan Wen Qingxuan, Mu Chen tanpa daya tersenyum sebelum dia menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba teringat bahwa dia saat ini mendukung pasukan yang seperti jurang maut. Jika dia tidak memiliki cukup cairan spiritual berdaulat, tentara naga hitam akan kehabisan sumber daya hanya dalam waktu setengah tahun. Mari kita bersihkan pelet di warisan ini dulu. Luo Li dengan ringan tersenyum. Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya dan semua orang mengangkat kepala, melihat ke atas gua. Mereka melihat langit berbintang di atas dengan setiap bintang adalah pelet. Melambaikan tangannya, kuali kupu-kupu pelet roh terbang dengan gelombang kilau yang memancar keluar, membuat mereka semua memasuki kuali. Hal ini berlangsung selama 10 menit sebelum bintang-bintang di atas berangsur-angsur berkurang. Setelah memejamkan mata sebentar, Wen Qingxuan menghitung jumlah pelet di dalam kuali sebelum keheranan muncul di wajahnya. Ada total 800 pelet. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, karena semua orang tahu bahwa pelet itu adalah barang premium yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh. Menempatkan sekumpulan dari mereka ke dalam pelelangan manapun di dunia 1000 dewa, itu bisa mencapai harga beberapa juta cairan spiritual berdaulat. Mu Chen merasa lega. Dengan pelet ini, dia tidak perlu direpotkan dengan cairan spiritual berdaulat untuk tentara naga hitam. Dengan lembut menjentikkan jarinya, 5 sinar melesat keluar dari kuali dan mereka melayang di hadapannya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang murni dan ajaib. Saat cahaya-cahaya itu berangsur-angsur menghilang, 5 pelet yang mengkristal muncul dalam pandangan semua orang. Permukaan pelet itu ditutupi dengan rune pelet alami, membuktikan kualitas unggul dari kelima pelet ini. Ketika kelima pelet itu muncul, Mu Chen memusatkan pandangannya sebelum menatap Wen Qingxuan dengan matanya berkobar. Sambil tersenyum, Wen Qingxuan menjawab, ini adalah pelet promosi. Kami akan mengambil 1, dan 4 lainnya akan menjadi milik kalian. Wen Qingxuan mencubit pelet yang mengkristal sebelum melambaikan tangannya. 4 yang tersisa kemudian terbang menuju Mu Chen. Mu Chen dengan hati-hati mengambilnya dan melihat keempat pelet bulat sempurna itu seolah-olah berat di tangannya. Setelah itu, senyuman tak terkendali muncul di wajahnya, karena dia tahu bahwa dengan pelet promosi ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membuat terobosan dengan kemampuan berdaulat dari tubuh emas abadi miliknya.